Kembali di NTV Sport, kejuaraan nasional balap motor One Prix 2025 kembali diselenggarakan. Nusantara TV menjadi media partner kejuaraan balap motor paling bergengsi di tanah air itu. Seperti apa keseruan balap motor One Prix tahun ini? Simak perbincangan rekan saya Desmona Chandra bersama CEO One Prix Motorsport Management Arlan Lukman. Kembali lagi di NTV Sport, Sobat NTV, kejuaraan nasional balap motor paling bergengsi di tanah air, One Prix 2025 akan kembali diselenggarakan. Balapan motor ini akan berlangsung di 4 kota dalam 4 putaran mulai 24 Mei hingga 7 Desember mendatang. Dan untuk lebih jelas, kita akan membahas kejuaraan One Prix 2025 ini langsung dengan CEO One Prix Motorsport Management, Bapak Arlan Lukman. Pak Arlan, terima kasih sudah hadir di NTV Sports. Ini adalah One Prix adalah satu kejuaraan nasional balap motor bebek underbone, Pak ya. Kenapa tadi saya katakan bergengsi? Karena saya baca-baca kastanya tertinggi se-Indonesia. Bisa dijelaskan Pak Arlan, apa sih keistimewaan dari kejuaraan One Prix ini dibandingkan dengan kejuaraan balap motor lainnya di Indonesia? Sebenarnya kami ini memegang mandat dari IMI untuk menyelenggarakan kejuaraan nasional. Nah, kejuaraan nasional itu berdasarkan undang-undang memang ada di ranah pembinaan, dan pembinaan ini ada di ranahnya Induk Organisasi Cabang Olahraga atau IOCO, dan itu adanya di IMI. Dan kami mendapatkan mandat menjadi penyelenggara dalam pergelaran kejuaraan nasional, sehingga harapan kami adalah kejuaraan motor ini, kejuaraan nasional ini bisa dihadiri oleh pembalap-pembalap terbaik. Tapi tidak hanya itu saja, konsepnya adalah pembinaan. Jadi nanti kita bisa lihat dalam penyelenggaraan ini, pesertanya itu dari level anak-anak dengan motor yang disebut pocket bike. Kalau dulu saya waktu kecil bilangnya itu motor dandy, motor yang kecil-kecil. Itu lucu-lucu sekali anak-anak. CC-nya berapa tuh Pak kalau kecil? Saya kurang untuk anak-anak. Tapi yang banyak itu umum dijual. Iya, saya pernah lihat ada anak kecil. Dan itu memang mereka gayanya nanti itu juga suatu hal yang menggembirakan, karena nanti yang nonton biasanya yang balap satu, yang nonton satu kelurahan. Kalau anak-anak kecil itu. Keluarga dan tetangga ya. Tetangganya pada ikutan. Nah, nanti mulai beranjak ke yang lebih besar dari kelas SD, berjenjang SMP, ya, terus karirnya. ke atas gitu. Jadi memang ini adalah suatu kejuaraan yang levelnya nasional, sifatnya pembinaan tadi, dan itu yang memang menjadi ciri khas dari One Prix. Oke, nah ini kan sudah tahun ke-6 ya, dimulai di tahun 2019, sempat skip 1 tahun karena pandemi. Apa sih yang membedakan kejuaraan One Prix tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Tahun ini kita akan bangkit, akan lahir baru, kita berkolaborasi. Jadi apa yang membedakan adalah pertama, kolaborasi ini kami lakukan dengan Inaspro. Inaspro itu adalah BLU dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang ada orang mengenalnya sebagai LPDUK, dan LPDUK ini memiliki suatu promotor yang namanya Inaspro. Kita berkolaborasi dengan mereka. Sehingga dengan berkolaborasinya dengan Inaspro ini, hal yang harus kami perbaiki dari awal adalah tata kelola atau manajemen. Tata kelola administrasi. Good governance ya. Betul, administrasi juga keuangan. Sehingga harapannya ke depan tidak ada lagi bahwa kami salah pembayaran pembalap, hadiah itu sampai berbulan-bulan, dan juga secara administrasi bahwa penunjukan vendor ternyata tidak kompeten. Sesuai. Artinya lebih transparan-kah begitu Pak Arlan? Maksudnya lebih profesional dikelolanya ya? Betul. Akan secara tata kelola akan lebih profesional, karena kita akan diawasi atau istilahnya MONEV, Monitoring and Evaluation, dari institusi yang ada di bawah Kemenpora. Dan juga kami bekerja sama dengan Ekraf dan juga dengan pariwisata, Kementerian Pariwisata. Harapannya adalah biar semuanya ini juga kita mempunyai platform yang lebih banyak. Nah, platform lebih banyak ini pun kita turunkan ke dalam pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang kami bangun adalah infrastruktur media. Jadi kami akan memiliki tim broadcast production sendiri yang akan di-broadcast dengan berbagai TV nasional, dan juga ada dari OTT, juga dengan channel-channel sosial media dan YouTube. Itu tetap kita sengaja. Jadi
platform ini kita sebarkan. Jadi harapannya accessibility dari penonton atau fans atau Lebih mudah. lebih mudah, Iya. karena dia bisa dari manapun, di mana akan saja. disiarkan. Seperti itu. Itu yang akan kita bedakan di tahun ini, yang sudah ternyata. Oke. Baik, jadi selain akses kemudahan, pengelolaannya juga lebih profesional, lebih transparan. Tapi lucu juga ya, One Prix ini kan membina rider pembalap, tapi One Prix juga dibina oleh Kemenpora begitu ya, Betul. agar memang tata kelolanya ini lebih baik lagi sehingga diharapkan ke depannya juga bisa lebih dinikmati lebih banyak kalangan begitu. Betul. Oke, nah ini kan kalau tahun ini akan diselenggarakan di 4 lokasi yang berbeda nih, Pak Betul. Arlan. Apa sih yang menjadi dasar pemilihan lokasi-lokasi ini? Visi dari One Prix sejak awal adalah mendekatkan diri dengan fans. Karena pada waktu kita mengembangkan sebuah intellectual property atau IP dalam industri olahraga, kami harus mendekatkan diri dengan fans. Jadi kemauan dari fans ini harus kami perhatikan. Tapi memang ada hal-hal yang perlu kami juga pertimbangkan. Tentunya adalah dari sektor infrastruktur. Infrastruktur ya, Pak. Jadi paling menantang. karakter dari industri motorsport atau untuk underbone itu masih berada di daerah Jawa. Sebentar. Underbone bisa dijelaskan dulu Pak sebelum kita melangkah lebih lanjut. Biasa umumnya bebek, motor bebek. Oke, jadi motor bebek. underbone itu adalah motor bebek 150 cc. 150 cc. Oke. Nah, itu masih untuk motornya sendiri itu mekanik segala macam itu masih ada di Jawa. Jadi kami tidak bisa, dan animo masyarakat di Jawa ini tinggi. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah di daerah-daerah. Ada Pak? Di daerah-daerah ini luar biasa. Oke. Bahkan kalau di Jawa mungkin 2.000, di luar 5.000, Pulau Jawa maksudnya? di luar Pulau Jawa itu Oke. animo seperti menyelenggarakan, kami berpengalaman menyelenggarakan ini di Kalimantan itu bisa sampai 10.000. Oh, yang ketiga di Palangkaraya ya? Yang tahun lalu kita yang tahun bikin lalu. di Palangkaraya, tapi tahun ini kita nggak bikin di Kalimantan. Kita akan fokus mencoba untuk menyelenggarakan ini di Sidrap, Sulawesi Selatan. Oh, lebih jauh lagi. Jadi 4 kota ini pemilihannya adalah satu Sentul, karena memang basis komunitas ini memang banyak Besar. di Sentul. Yang kedua kita selenggarakan di Sidrap, karena memang Sulawesi ini gudangnya pembalap-pembalap hebat. Nah, Ya, kita nggak banyak pernah juara-juara tahu soal nasional ini. seperti ini banyak di Sulawesi. Dan kenapa Sidrap? Kekhasannya dia mempunyai fasilitas untuk balapan malam. Oh, jadi balapan ini tidak hanya ketika ada matahari terang Betul, gitu ya, tapi betul. juga dilakukan di malam hari. Di malam hari. Nah, ntar nanti Jadi kita tanya kita apa mencoba. sensasinya balapan di malam hari. Betul. Jadi memang kalau kita nonton F1 itu kalau misalkan di daerah Southern Hemisphere itu kan kebanyakan, atau yang di ekuator di Asia gitu kan banyak yang malam ya, karena dia ngejar pemirsanya di iya. Eropa sama Amerika untuk bisa tayang di prime time-nya mereka. Jadi seperti Singapura, terus di Middle East itu bikinnya malam. Nah, kita Kalau di ada Indonesia, sensasi. Nah, kalau di time Indonesia difference malam paling 2 jam, 3 jam max. betul, malam itu penonton lebih ramai. Karena bagi masyarakat ini hiburan. Iya. Ini hiburan, dan itu kita akan selenggarakan di Sidrap. Terus kita akan ke Tasik. Tasik ini juga mempunyai basis massa di Jawa Barat ini penggemar motorsport untuk bebek ini luar biasa. Terus kita geser ke Surabaya. Nah, Surabaya ini kekhasannya memiliki sirkuit yang besar, yang panjang, yang untuk pembalap ini jadi sirkuit yang cepat. Oke. Nah. Jadi pembuka dan penutupnya ini infrastrukturnya ini lebih kuat. Betul. Ya, lebih Infrastruktur. Nah, balik lagi 4 kota ini secara kalau kita bicara penyelenggaraan suatu event olahraga, itu bukan sekedar kita punya ide, kita datang ke sana. Karena yang diperlukan dalam suatu event olahraga ya, apapun olahraganya itu, pertama harus memiliki kualitas dari field of play. Contoh, kalau untuk balap motor, field of play-nya itu sirkuit. Kalau basket, field of play-nya ya lapangan basket. Sepak bola, field of play-nya lapangan hijau. Jadi kualitas dan aturan spek dari field of play-nya itu harus jadi nomor 1. Makanya kami diawasi oleh IMI untuk memastikan bahwa sirkuit-sirkuit itu lolos homologasi atau ya standar dari IMI.
Itu yang pertama. Tapi pada waktu penyelenggaraan event ini juga kita mempersiapkan hal yang kedua, itu kompetisinya. Yang kedua adalah penyiapan venue. Venue itu bukan field of play ya. Venue ini contohnya tribun penonton, fasilitas jalan, pendukung ya. fasilitas pendukung, jalan ke sana, terus Akses internet, transportasi, internet itu. juga. Oke. Kalau misalnya One Prix ini kan pastinya akan memajukan sektor otomotif ya, namanya aja motor, apalagi motor bebek, motor sejuta umat gitu. Apakah juga akan ada multiplier efek ke sektor-sektor lain ya Pak? Sebenarnya tujuan utamanya adalah membangun industri olahraga. Nah, industri olahraga ini tidak terbatas hanya kepada, tidak terbatas ya, tapi memang bagian utama adalah pembalapnya, atau kalau dalam istilah olahraga athletes. Ya. Yang kedua, peralatan lomba. Peralatan lomba kalau di motor ini namanya motor. Motor ya, otomotif. Nah, itu banyak tuh. Dari mulai bannya, dari mulai minyak remnya, spare part segala macam itu banyak. Kita geser lagi. Industri ini membutuhkan, kalau untuk sport industry ini juga membutuhkan merchandising. Pada waktu IP yang namanya One Prix ini berjaya, suatu hari nanti insya Allah kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada sponsor. Kita harus membangun IP ini dengan merchandising. Harus bisa cari uang sendiri, mandiri Betul, ya. Betul. Jadi termasuk ultimate-nya adalah broadcasting right. Ini saya bukan karena saya bicara sama NTV untuk minta broadcasting right gitu ya, dinaikkan gitu ya, tapi lebih ke arah ultimate-nya idealnya seperti itu. Idealnya memang. seperti itu. Nah, kita akan ke sana. How soon atau seberapa lama? Ya ini tergantung bagaimana roda ini berputar dulu. Industri ini berputar. Jadi kalau kita bicara industri IP-nya seperti apa? Merchandising itu. Jadi orang-orang UKM yang bisa menyediakan kaos, topi, jaket. Karena ini kan khas nih, industri musik sama industri IP kan IP. namanya. It's all about IP. Tapi kekhasannya, kalau kita bicara merchandising, olahraga dengan musik ini agak berbeda. Kalau musik, orang itu pengen punya baju bukan reflecting grup bandnya dia yang dia suka, tapi binder. Jadi makanya kalau misalkan kayak konser dia datang, konsernya apa, binder dan that gitu. Jadi I've been here gitu. Itu yang mau dia. Kalau di motor ini, dia itu pengen jadi pembalapnya. Pengen merasa, pembalap nih kayaknya ganteng banget nih pakai helm. Ya, tapi harga helm kan nggak murah gitu ya. Tidak. Jadi at least dia nggak bisa pakai wear pack-nya, dia pengen pakai bajunya, kaosnya. Dan inilah yang berputar sangat cepat di industri motorsport ini. Baik itu baju, jaket, topi, stiker. Nah, sekecil stiker pun diperhatikan timnya. ya. Jadi tim-tim ini biasanya teman-teman itu membuat stiker-stiker. Tim ini bisa tim besar, ada tim pabrikan ya gitu ya, atau yang maksudnya atau dari bengkel atau istilahnya privateer gitu. Dia membuat stiker gitu, nama timnya apa gitu ya. Dia bagikan. Nah, jadi di sini industri akan berputar. Jadi kami tidak ada pilihan lain, harus menggandeng industri-industri bagian-bagian lain dari ekosistem motorsport ini. Kami nggak bisa hanya ke ranah kompetisi yang berbau otomotif. Kami juga harus bergandengan dengan ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dan pariwisata. Jadi akan semakin luas, semakin besar lagi bola saljunya ini tergulung ke bawah begitu ya. Nah, mudah-mudahan akan bisa menarik lebih banyak lagi minat peserta-peserta lainnya, dan harapannya apa Pak terakhir untuk One Prix 2025 ini? Harapan kami adalah pada perbaikan tata kelola ini, kami berterima kasih nih kepada orang-orang atau pihak-pihak yang percaya. Terutama saya harus mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Mas Dito, dan juga kepada LPDUK yang bersedia, yang bermitra dengan kami, dengan Pak Ferry, dengan teman-teman di LPDUK, punya keyakinan. Dari situ mulai kita bisa membangun mimpi ini ke depannya seperti apa. Kami tidak akan
lari dari tujuan awal kami adalah memperbaiki tata kelola perbaikan di tahun 2025 ini untuk ke depan. Jadi juga dengan kami mempersiapkan infrastruktur ini, kami berterima kasih juga dengan Nusantara TV yang bersedia tentunya adalah menjadi bagian dari keluarga OnePrix untuk membesarkan ekosistem dari sisi media partner kita. Baik, terima kasih CEO OnePrix Sama-sama. Motorsports Management telah bergabung bersama kami di NTV Sports. Tetaplah bersama kami.